night, all aligned as we Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel ini, dan juga terima kasih ya atas semua kritik, saran, dan dukungannya pada channel ini agar semakin berkembang dan juga bisa memberi manfaat untuk banyak orang, karena dukungan kalian semua itu sangat berarti untuk channel ini. Kali ini kita akan belajar sama-sama lagi ya cara merakit atau menginstal ya GT ya. Yang kali ini di sini ada modul kit GT, yang ini yang masih berupa rangkaian, dan yang ini sudah saya rapihkan ini seperti ini. Dan untuk ini modul TP4056 yang Protect ya. Protect itu out dengan input baterai ini pisah, ini Protect. Kalau yang non Protect atau tidak ada Protectnya, itu input baterai dengan out GT, out baterai juga itu, ini satu tempat. Ini. Nah, di sini ada saklar, ada baterai, dan ada lampu untuk ngetes ya. Ada kemarin ada teman-teman nanya itu cara ngerakitnya itu gimana gitu kan. Biasanya kan kita hanya bikin langsung begini ya. Ini contoh aja ya. Misalnya kita langsung ngetes GT nya langsung, misalkan tes rangkaiannya nyala enggak ya. Lalu kasih baterai. Seperti ini kan. Umumnya kan selalu kita bikin begini ya. Ada teman-teman gitu ya, kalau begitu bagaimana cara masang modul casnya dan saklarnya itu gimana gitu kan. Nah, kali ini kita akan bahas masalah tentang itu ya. Nih, akan kubantu perjelas ya. Mudah-mudahan ini bisa ini ya, terjawab ya dari pertanyaannya. Yang sekarang kita coba dulu yang modul yang ada Protectnya ya. Yang non Protect ini kita singkirkan dulu. Nah, baru untuk kit ini saya singkirkan dulu ya, sebelahkan dulu. Nah, yang ada tinggal lampu, modul kit, ini modul charger, switch, lalu baterai. Nah, kalau dia di packing itu jadinya seperti ini. Contohnya aja ya, seperti ini. Kalau di packing, ini fitting lampu plafon ya. Nih, di sini ada switch, ada, lalu ada modul. Kalau untuk baterai ini di dalam, lalu ada kit GT, lalu untuk out dia di sini. Nih, dia di bagian baut ini, baut dari fitting ya, outnya di situ. Lalu lampunya di sini. Seperti ini. Ini daleman dari GT yang biasanya teman-teman yang bikin itu seperti ini dalemannya. Kalau ilustrasi jadinya seperti ini ya. Nih. Lalu saya produksi banyak sih, sempat saya pasarkan, tapi untuk sementara ini saya belum sempat bikin. Jadi saya hanya berbagi ilmu aja ya buat teman-teman, kali aja gitu. Ini menjadi ladang rezeki buat teman-teman kalau mau mengembangkan usaha ini, dan juga menjadi ladang amal buat saya. Oke, lanjut ya. Yang pertama kita akan coba rakit dulu ya. Ini ilustrasi instalasi GT yang secara ini ya, cara penjabaran yang secara utuh ya, tidak berupa dalam fitting ya, seperti tadi ya, supaya untuk membantu memperjelas teman-teman ya. Jadi untuk packingnya teman-teman bisa rapihkan sekreatif mungkin ya, entah mau ditaruh di misalkan seperti ini, bisa seperti ini GT Strong ya. Kemarin ini materinya GT Strong, bisa seperti ini, kitnya ada di dalam. Kalau GT Powerbank itu kitnya ada di dalam fitting. Nah, kalau
GT yang emergency yang biasanya ya kitnya ada di sini, baterainya juga ada di dalam sini. Nih, seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu ya materi ini ya. Untuk modul cas saya sudah sambung kabel. Ini hanya contoh ya, ilustrasi untuk menjelaskan supaya lebih ini ya, mudah saya seperti ini. Nih, yang pendek ini adalah baterai, dan yang panjang ini yang akan masuk ke GT. Nih, sekarang saya akan pasang dulu di input GT ya. Nih, di sini ya, di sini. Oke, saya pasang dulu ya, nanti saya jelaskan lagi ya. Kitnya dan modul casnya sudah kita ya pasang seperti ini, mesannya ya, seperti ini. Yang di bagian ini, bagian out min dari modul ini masuk di min GT ya, modul min masuk di min GT ini. Untuk GT nya, untuk kitnya tidak peduli kitnya itu seperti apa bentuknya ya. Nah, nanti kita akan coba dengan kit yang satunya. Di kit GT itu hanya ada dua bagian, input dan out gitu. Input ada 2 pin dan out ada 2 pin juga gitu. Kalau input dia ada min plus, kalau out bebas gitu ya. Hanya dua gitu, hanya dua bagian ya, jadi akan mudah ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa jelas ya. Ini bagian out ini out min dari TP456 ini masuk min ke GT ya, min GT ya, input baterai ya. Kalau yang plusnya, plus GT itu masuk di out dari modul ini ya, karena di bagian tengah ini untuk baterai. Ini modul ini hanya untuk ngecas untuk baterai ya. Ini jadi dari sini juga baterai itu tegangannya akan dikeluarkan gitu. Jadi seperti ini ya, kita akan uji ya. Nih, outnya kita pasang. Lalu kita kasih baterai ya, baterai. Untuk baterai inputnya di sini ya. Di modul ini sudah ada kelihatan untuk min plusnya, jadi tidak akan kesulitan teman-teman ya. Nih, jadi untuk plusnya yang merah ya, yang untuk minnya yang hitam ya. Seperti ini ya. Nih, ini nyala lampunya ya. Jadi penginstalan perakitan pakai modul seperti ini ya. Bagian dalam itu adalah baterai seperti ini ya. Ini untuk bagian out ini masuk ke GT nih. Oke. Nah, kalau untuk mematikan GT, kalau modelnya seperti ini, kita nggak ada cara lain selain melepas dari ini konektor ini, hubungan dari ini ya. Nih, nggak ada pilihan lain, kita lepas ya. Tapi kalau kita pakai switch on off, itu kita nggak perlu melepas itu gitu ya. Tuh. Ya, jadi saya akan tambahkan switch ini di bagian out ya, out GT, bukan input baterai ya. Nih, di out GT, yang di GT itu dia input plus, kalau yang di modul ini adalah out plus. Nih, jadi di bagian sini yang akan kita putus. Nih, bagian ini kita akan putus untuk kita pasangkan. Nih, bagian ini kita sudah putus untuk dipasangkan switch on off ini ya. Jadi kita nggak perlu lepas lagi gitu. Oke, saya sambung dulu ya, nanti saya jelaskan lagi ya.
bagian saklar sudah kita pasang seperti ini. Ini ya. Jadi out dari kit ini, dari modul TP456 masuk di switch, lalu masuk di sini ya, di sini seperti ini. Jelas teman-teman ya, kalau mau pasang saklar seperti ini ya. Jadi kita akan coba lagi ya. Kalau yang tadi kan langsung nyala karena nggak ada switch ya. Ya kita pasang saklar supaya ya nggak hidup terus ya, di saat kita perlukan aja baru kita hidupkan ya. Nih, switchnya kita on ya, seperti ini ya, seperti ini ya teman-teman. Jelas ya cara pemasangannya. Nih, jadi instalasinya seperti ini dan pengaplikasiannya seperti ini. Nanti dirapikan buat teman-teman ya kalau macam membuat seperti ini. Ini hanya untuk menjelaskan instalasi dari pemasangan dari modul-modulnya ini ya. Ini. Oke, next. Sekarang kita akan coba menggunakan modul ini ya. Bagaimana cara memasang modul TP456 yang tanpa ada proteknya ya. Nih. Dan bagaimana jika bukan kit ini ya yang kita pasang, tapi yang sudah kita rapihkan. Ini skema lain ya. Ini skema lain dan ini juga lain. Nih, cara pemasangannya ya sama aja sih. Ini. Yang penting kita sudah ngerti outnya yang di kaki mana dan inputnya di kaki mana. Nih. Ya. Kita coba ganti dulu ini ya, modul ini ya ke sini ya. Nih, jadi bagian input baterai kita lepas, lalu kita pindah di sini ya input baterainya. Kit yang baru sudah kita ganti seperti ini. Pemasangannya ya sama aja ya. Nih, yang penting kita sudah ngerti yang di bagian input plus dan minnya itu di sebelah mana. Yang pastinya yang dengan saklar ini baiknya ini plus ya, masuk ke plus GT. Yang di bagian min out dari kit ini adalah min dari GT ya. Nih, seperti ini. Lalu kita tinggal pasang bagian ini ya, out yang masuk ke lampu ya. Kita tinggal pasang seperti ini. Lalu tinggal kita kasih baterai. Seperti ini. Lalu kita tinggal saklar on ya. Nih. Seperti ini. Ini. Jadi sekalipun mau pakai modul apa saja, pastinya hanya ada dua, input dan out. Out itu ada dua dan input itu ada dua, min dan plus gitu ya. Jadi nggak ada masalah gitu teman-teman pakai skema yang lain gitu ya. Berikutnya kita akan coba bagaimana cara pemasangannya modul TP456 ini yang tanpa protek. Yang ini kan ada proteknya, input baterai dengan out ini terpisah. Kalau yang modul TP456 yang tanpa protek itu ini hanya ada plus dengan min ya. Outnya di mana gitu. Jawabannya outnya di input ini juga gitu. Hanya untuk di bagian out kita kasih saklar. Oke, jadi akan saya rakit dulu, nanti saya akan jelaskan ya. Kita pasang ini dulu ya, ke modul ini kita ganti. Modul dari ini TP456 yang non protek atau tanpa protek ini sudah kita sambung, kita sudah ganti ya. Jadi seperti ini perbedaannya dengan yang modul yang tadi ya, yang ada proteknya ya. Kalau yang ada proteknya, input baterai dengan out baterai itu terpisah. Kalau yang tanpa protek, input dan out baterai itu jadi satu atau jadi seperti ini. Ini input baterai
Nih. Dan outnya juga di situ juga gitu. Dan akan kita coba ya, nyalakan ya. Nih, kita kasih input baterai. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya, kalau yang tanpa protect itu kan gimana gitu ya, soalnya tidak ada keterangannya yang untuk bagian out ya, hanya ada keterangannya plus baterai gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab ya dari pertanyaannya ya. Seperti ini pemasangannya, baru tinggal kita switch on off. Nih di sini udah gitu. Ini ya. Jadi di saat ngecas switch on off nya dimatikan. Jadi pas pengecasan tegangan dari out dari sini ini hanya khusus masuk ke baterai untuk ngecas gitu. Jadi di saat sudah full ya lepas aja casnya ya, dan di saat mati lampu kita tinggal switch on off, nyalakan. Dah gitu aja gitu, sesimpel itu ya. Nih oke. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya semua pertanyaannya ya untuk bagian daleman dari GT itu ya. Nih buat teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih atas semua dukungan-dukungannya pada channel ini. Dan jangan lupa ya subscribe, share, like juga ya, komen juga gitu ya pada channel ini ya. Dan atas dukungannya selama ini saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri ya tutorial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.